Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar Pesona FM rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, karunia, sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya, termasuk ibadah puasa. Dan juga pada bulan Ramadan kita tentunya mendapatkan ibroh atau pembelajaran bahwasanya bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, toleransi, solidaritas, dan lain sebagainya. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para pendengar Radio Pesona FM yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini banyak orang berbicara mengenai demokrasi, kebebasan sipil, toleransi, moderasi, dan lain-lain. Untuk menanggapi isu-isu tersebut dari sudut pandang Islam, kita dapat melihat salah satu momentum penting dalam sejarah Islam, yaitu lahirnya Piagam Ailia. Kaum muslim di seluruh dunia atau siapapun yang kini getol menyuarakan apa yang disebut civil society atau masyarakat madani, seharusnya tidak melupakan Piagam Ailia atau Mitsaq Ailia, yakni sebuah piagam perjanjian yang dibuat oleh Umar bin Khattab ketika melakukan pembebasan Al-Quds dari tangan Romawi. Piagam Ailia ditandatangani pada tanggal 20 Rabiul Awal 15 Hijriah atau 5 Februari 636 Masehi. Piagam ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan berbagai pihak di dalam wilayah Yerusalem yang baru saja diambil alih oleh pasukan Umar untuk mengatasi gejolak yang biasanya muncul di dalam masyarakat transisi. Umar bin Khattab membuat Piagam Ailia. Piagam ini sangat efektif untuk membuat masyarakat majemuk di Palestina lebih tenang karena pengambil alihan kota ini dari kerajaan Romawi lebih dirasakan sebagai pembebasan atau futuhat ketimbang sebagai penaklukan apalagi penjajahan. Ailia, nama lain dari Yerusalem. Lengkapnya Aelia Capitolina, diambil dari nama kuil Dewi Aelia yang dibangun di atas kuil Solomon. Setelah kota itu dikuasai Kristen Romawi Bizantium, pasukan tentara Arab Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab bisa dipandang sebagai pembebas umat Kristen lokal di sana, yang dikuasai penguasa Kristen Romawi Bizantium karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran mereka. Kristen lokal di Aelia tidak mengakui hasil konsili Chalcedon yang dihasilkan Kristen Romawi Bizantium. Pada saat bersamaan, Kristen lokal Aelia juga membenci kaum Yahudi dan kuil Solomon mereka jadikan tempat pembuangan sampah. Perjanjian Ailia memberikan jaminan keberadaan terhadap 3 agama dominan sebelumnya, yaitu Yahudi, Kristen lokal, Kristen Ortodok Romawi Bizantium, dan tentu saja ditambah dengan Islam. Khalifah Umar mendamaikan Kristen lokal dengan Kristen Romawi Bizantium, serta minoritas Yahudi di kota Yerusalem dan agama Islam yang baru datang di wilayah itu. Dengan demikian,
Piagam Aelia mendamaikan 4 komponen agama penting di wilayah itu: Kristen lokal, Kristen Romawi Bizantium, Yahudi, dan Islam. Sungguh hebat Piagam Aelia ini diukur dalam konteks masyarakat modern. Piagam Aelia merupakan wujud nyata kelanjutan masyarakat madani atau civil society yang pernah digagas dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan kemudian diwujudkan oleh Umar bin Khattab di beberapa kota. Piagam Madinah dan Piagam Aelia merupakan cermin sebuah bangunan masyarakat demokratis yang menghargai perbedaan dengan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, persamaan, moderat, toleransi, dan tentu saja kepemimpinan yang ideal. Tidak heran jika perwujudan masyarakat madani dalam masa terbentuknya hukum Islam atau Proto-Islamic Law menurut istilah David S. Powers dalam bukunya Studies in Quran and Hadith menjadi contoh masyarakat ideal yang sulit dicari perbandingannya pada masyarakat sebelumnya. Bahkan sosiolog terkemuka dari Amerika Serikat Robert Ninibellah mengakui masyarakat Madinah di masa Nabi adalah suatu masyarakat yang sangat modern di zamannya. Sayang sekali, menurut Bellah, tatanan masyarakat Madaniyah tidak bertahan lama dalam dunia Islam karena wilayah Timur Tengah kembali ke sistem lama, yaitu sistem monarki. Cendekiawan Nurcholish Madjid juga pernah menggambarkan sistem kemasyarakatan di masa awal Islam sebagai negara modern yang lahir jauh melampaui zamannya. Pendengar Pesona FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Piagam Aelia ini dianggap penting dan monumental? Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok dan mendasar dari apa yang kini dikenal sebagai kebebasan sipil atau civil liberties. Piagam Aelia memuat pasal-pasal adanya jaminan keamanan jiwa, keluarga, harta, dan properti bagi semua pihak di Aelia. Adanya agama-agama termasuk rumah-rumah ibadah seperti gereja Kristen lokal, gereja Kristen Romawi Bizantium, kuil Yahudi, dan masjid diakui dan dijamin tidak akan diintervensi oleh penguasa muslim yang baru saja memegang tumpuk kekuasaan. Bahkan kaum Yahudi yang tadinya terusir dari wilayah ini sudah bisa masuk dan menjalankan ajaran agamanya dengan bebas di bawah jaminan Piagam Aelia. Mereka tidak diprovokasi, apalagi diintimidasi atau dipaksa masuk ke dalam ajaran Islam. Warga Romawi Bizantium yang menduduki wilayah ini juga tetap bisa hidup di dalam Aelia selama bersedia taat pada aturan dalam Piagam Aelia. Begitu hebatnya Piagam Aelia ini sehingga banyak ilmuwan yang menganggap piagam ini sebagai sebuah loncatan pemikiran yang melampaui zamannya. Meskipun Umar bin Khattab banyak menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi warga bangsa dijamin kebebasannya untuk menjalin agamanya masing-masing. Rumah ibadah tidak ada yang diganggu, dan praktek-praktek keagamaan tidak ada yang dihalangi, serta atribut-atribut keagamaan tetap dipertahankan. Suasana batin masyarakat tidak terusik sama sekali dengan kehadiran pasukan Umar. Selengkapnya Piagam Aelia dalam versi terjemahan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah jaminan keamanan yang diberikan Abdullah Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada penduduk Aelia. Ia menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apapun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya, serta tidak dari salib mereka dan tidak sedikit pun dari harta kekayaan yang ada dalam gereja-gereja itu. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka dan tidak
dari seorang pun mereka boleh diganggu. Dan di Aelia tidak seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka. Atas penduduk Aelia diwajibkan membayar jizyah, sebagaimana jizyah itu dibayar oleh penduduk kota-kota lain. Mereka berkewajiban mengeluarkan orang-orang Romawi dan kaum Al-Ashud dari Aelia. Tetapi jika dari mereka keluar, maka ia dijamin aman dalam jiwa dan hartanya sampai tiba di daerah keamanan mereka. Dan jika yang mau tinggal, maka ia pun akan dijamin aman. Dia berkewajiban membayar jizyah seperti kewajiban penduduk Aelia. Dan jika ada dari kalangan penduduk Aelia yang lebih senang untuk menggabungkan diri dan hartanya dengan Romawi, serta meninggalkan gereja-gereja dan salib-salib mereka, maka keamanan mereka dijamin berkenaan dengan jiwa mereka, gereja mereka dan salib-salib mereka sampai mereka tiba di daerah keamanan mereka sendiri, yaitu Romawi. Dan siapa saja yang telah berada di Aelia dari kalangan penduduk setempat, yakni Syria, sebelum terjadinya perang tertentu, yakni perang pembebasan Syria oleh tentara Muslim, maka bagi yang menghendaki ia dibenarkan tetap tinggal dan ia diwajibkan membayar jizyah seperti kewajiban penduduk Aelia. Dan jika ia menghendaki, ia boleh bergabung dengan orang-orang Romawi, atau jika ia menghendaki, ia boleh kembali kepada keluarganya sendiri. Sebab tidak ada suatu apapun yang boleh diambil dari mereka sampai mereka memetik panen mereka. Atas apa yang tercantum dalam lembaran ini adalah janji Allah, perlindungan Rasul, perlindungan para khalifah, dan perlindungan semua kaum yang beriman jika mereka atau penduduk Aelia membayar jizyah menjadi kewajiban mereka. Menjadi saksi atas perjanjian ini Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ditulis dan disaksikan di tahun 15 Hijriah. Para pendengar Pesona FM rahimakumullah, demikianlah butir-butir perjanjian Aelia yang mengandung nilai-nilai luhur di masa modern ini yang justru diambil oleh negara-negara barat dan menjadi milik mereka. Ketika nilai-nilai itu diperkenalkan kembali ke dunia Islam, kaum muslim kaget, bahkan menganggapnya sebagai nilai-nilai dari barat yang harus ditolak. Nilai-nilai seperti kebebasan beragama, toleransi, menjunjung tinggi hak-hak sipil, sesungguhnya telah terwujud nyata dalam sejarah Islam. Kita melupakan karena tidak membaca sejarah dengan teliti, serta tidak mendalami makna ayat-ayat Al-Quran, di mana banyak bertebaran pesan mengenai kebebasan beragama, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semangat dari piagam Aelia yang dipaparkan di atas, kalau kita amalkan dalam kehidupan nyata, niscaya juga dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa kita yang dihuni lebih dari 200 juta umat Islam, atau sebagai negara muslim terbesar di dunia saat ini. Bagaimana keahlian dan kemoderatan Umar dipertaruhkan dalam piagam ini. Tanpa niat yang luhur dan idealisme serta ideologi yang kuat, tidak mungkin piagam ini bisa lahir. Jamaah Pesona FM rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.